Oke ya guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa pertanyaan dari subscriber. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini udah kita sortir. Jadi kira-kira pertanyaan ini yang penting-penting ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk menambah pengetahuan ya untuk teman-teman ya. Barangkali nanti kura-kura kalian atau pets kalian itu terkena masalah ya. Oke. Kita bahas pertanyaan pertama, teman-teman, dari Yohana Saputra. Saya langsung nyoba force feed pelet nih pada Pardalis anakan saya yang MBD. Dia masih mau makan tapi hanya sayur hijau. Pelet nggak dimakan sama sekali. Tapi kok nggak bisa buka mulutnya? Karena kan kepalanya langsung masuk dan dia tutup dengan kedua kaki depan. Kenceng banget. Please help. Thank you. Oke, Yohana. Jadi kalau misal posisinya kura pardalisnya itu masih mau makan, lebih baik jangan di force feed ya, karena itu nanti bisa mempengaruhi stresnya ya. Jadi kalau misal dia masih mau makan, mending lebih baik jangan di force feed. Tapi untuk mensiasatinya supaya dia masih mau makan pelet, itu bisa sayurnya itu dicampurin pelet ya. Jadi pelet dilempekin dulu, terus dicampurin, diaduk-adukin di sayurnya. Jadi sayurnya itu ada peletnya. Jadi nanti karena mungkin belum terbiasa makan pelet, jadi mulai dibiasain aja dengan seperti itu mensiasatinya. Sayurnya dikasih pelet dulu, dibecek-becek pakai pelet. Nanti lama-lama dia kalau udah terbiasa makan sayur tersebut dengan campuran pelet, nanti lama-lama bisa kok makan pelet murni polosan gitu. Jadi lebih baik jangan di force feed ya. Oke, Yohana ya. Kecuali nantinya dia tidak mau makan sama sekali, jadi itu boleh di force feed. Mungkin caranya ada sih di video saya sebelumnya. Jadi kura-kuranya ditegakin aja dulu. Kalau posisi seperti ini memang dicongkel, biasanya dia kepalanya masuk. Cuman kalau ditegakin, lama-lama dia kepalanya bisa naik ke atas sambil dipegang bawahnya ya, teman-teman ya. Jadi dicongkel sambil bawahnya dipegang. Oke, gitu ya, Yohana ya. Semoga bisa membantu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Kafid Rizal. Misi Om mau nanya, aku punya AST size 30 cm, sepertinya dia nelen karet yang size-nya 1/5 lebih kecil dari kepalanya. Kira-kira karetnya bisa keluar bareng pupnya apa enggak? Bisa, itu karet itu nanti lama-lama bisa keluar kok. Dikasih makannya itu ini ya, kasih makan aja agak banyakan ya porsinya ya, nanti jadi untuk mendorong karet itu keluar. Jadi misal seminggu dikasih makan 2 kali, coba dikasih makan 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Jadi semakin dia makan kan semakin dia ngedorong pupnya ya. Tapi bisa keluar kok. Jadi waktu itu juga dikasih telur utuh, jadi telur burung puyuh itu direbus dulu, dikasih utuh sama kulit-kulitnya. Nah itu bisa keluar kok. Kulit-kulitnya itu nggak kecerna, dia bisa keluar ya. Semoga bisa membantu ya, Kafid ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, iguana mulai kawin umur berapa Om? Oke, untuk Andika Prasetyo, iguana itu sebenarnya tergantung maturity-nya ya, tergantung maturity-nya, jadi tergantung kedewasaan. Tapi untuk siap kawin, untuk jantan itu lebih cepat matang seksualitasnya. Jadi dia bisa kawin itu mulai size 80 cm, kurang lebih mungkin 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu 1,5 sampai 2 tahun itu biasanya iguana jantan itu bisa mulai kawin ya. Tapi untuk betina lebih baik jangan dipaksakan di usia segitu. Untuk betina kematangan seksualnya itu kurang lebih 4 tahun ya, teman-teman ya. Jadi kalau 4 tahun itu mereka udah siap kawin, teman-teman. Mungkin bisa ditandai dengan dia ngebuang telur dulu. Kalau misal nggak ngebuang telur juga dulu, mungkin kalau misal udah 4 tahun, usianya udah 4 tahun, dia udah bisa untuk dikawinkan ya. Jadi kita sebenarnya usia 3 tahun itu bisa, cuman itu terlalu beresiko, terlalu tinggi ya. Jadi kebanyakan kalau misal belum siap dikawinin itu terjadi egg binding ya, egg binding ya.
Jadi dia bisa bertelur, tapi dia telurnya nggak bisa keluar melalui anusnya karena belum siap secara reproduksi. Jadi telurnya itu ketahan di dalam perut, dan resiko terbesarnya adalah kematian ya teman-teman ya. Kalau misal nggak bisa keluar telurnya lama-lama di perut, terus iguana itu ngeden terus, dan akhirnya bisa terjadi kematian ya teman-teman ya. Lebih baik sih mencegah daripada nanti mengobati, karena untuk egg binding itu agak susah, harus dioperasi ya teman-teman ya, harus dibelek perutnya, harus dibuka perutnya baru diambil telurnya. Oke, jadi untuk jantan 1,5 sampai 2 tahun udah siap kawin. Untuk betina lebih baik sih matang aja, di atas 4 tahun itu udah nggak ada resiko ya untuk bisa melahirkan telur-telurnya ya. Oke, semoga membantu. Andika Prasetyo. Bang, Pardalis baby satu kandang sama sulcata baby aman nggak? Nah, ini saya udah sering bahas banget Pardalis dan sulcata ya dalam satu kandang ya. Lebih baik sih dipisah aja, karena kura Pardalis itu kotorannya itu apabila dimakan oleh baby sulcata, itu baby sulcatanya itu sakit ya, karena Pardalis itu pupnya itu membawa bakteri atau virus yang bisa membahayakan dari sulcata. Kecuali dalam satu kandang itu kandangnya besar sekali ya, jadi kemungkinan untuk memakan pupnya itu kecil ya. Tapi lebih baik sih cara aman saya mending dipisah. Kecuali Bro Andika ini dia udah ngekipnya sama-sama lama nih. Contoh Pardalisnya itu udah ngekip 1 tahun lebih, dan sulcatanya juga udah ngekip 1 tahun lebih. Kalau udah ngekip sama-sama lama itu dicampur nggak apa-apa, karena kita udah tahu dia udah terbiasa dengan iklim kita, udah terbiasa dengan pola adaptasinya di kita, maksudnya secara ngekip kita. Jadi udah tahu sama-sama bersih gitu, terbebas dari kuman atau virus yang dibawa dari tempat asalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau udah terbiasa, udah adaptasi, itu boleh dicampur. Cuman saya saranin lagi ya, lebih baik sih dipisah, lebih baik dipisah. Kalau memang mengharuskan untuk dicampur, mungkin dari beberapa kasus di forum teman-teman itu ada yang ngekip campur baby Pardalis dengan baby sulcata dicampur, mungkin baik-baik aja ya. Oke lah, itu mungkin dari beberapa kasus yang baik-baik aja, tapi banyak yang celakanya teman-teman. Jadi lebih baik saran saya dipisah aja. Oke. Susanti Santi, pertanyaan dari Susanti Santi. Bang, kalau kaki dan tangan kura-kura asik bergerak itu kenapa ya bang? Bergerak itu apa ya? Bergerak mungkin ya. Nah ini kura-kura apa dulu nih ya? Kalau kura-kura air ya mungkin bergerak-gerak terus di dalam air ya. Kalau kura-kura darat mungkin bergerak terus di darat ya. Mungkin jalan itu kan bergerak ya teman-teman ya. Sorry nih Susanti Santi, saya kurang paham ya mengenai pertanyaan ini. Mungkin bisa lebih spesifik lagi apabila nanti Santi nonton video ini, dibikin pertanyaan lebih spesifik lagi. Oke, Bang. Ini udah, pertanyaan ini udah. Oke, dari Febri Wardana. Bang, kalau kura-kura Ambon berenang miring, apakah sakit pneumonia? Kalau sakit kan biasanya ngebasking terus. Ini dia suka nyembur di air, sama tidurnya juga di air. Sandaran kakinya terbuka miring-miring, makanya juga rakus, lincah, tapi ngambang miring. Oke, ini pertanyaan bagus ya, teman-teman ya. Jadi kalau kura-kura air itu bisa ditandai dengan dia itu hanya berenang di atas ya, di atas air ya, jadi tidak sampai nyelam ke bawah. Itu tanda-tandanya biasanya kura tersebut itu kurang bobotnya ya. Kurang bobotnya itu bisa dikarenakan karena pakan dia itu full pellet ya teman-teman ya. Jadi kalau full pellet tidak ada pakan yang padat ya, karena kura-kura air itu dia itu omnivora ya guys ya, nggak seperti kura-kura darat. Kalau kura-kura darat itu kan herbivora. Ada sebagian yang omnivora ada, cuman kalau kura-kura air itu pasti omnivora ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau Ambon itu dia dikasih makan pelet terus-menerus, jadinya dia nggak bisa, kurang berat, kurang bobot badan, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam air. Itu kalau misal selama dia masih makan berarti dia sehat ya teman-teman ya. Mengenai dia suka nyembur di dalam air itu kemungkinan jadi dia pas kurang bobot, dia di atas itu airnya masuk ke mulut ya teman-teman ya. Untuk pneumonia itu biasanya ditandai dengan mulutnya itu kalau bernapas suka mangap. Itu kalau mangap-mangap itu biasanya dia pernapasannya terganggu teman-teman. Belum tentu pneumonia juga.
Cuman itu biasanya pilek, kalau pilek berkepanjangan lama-lama itu bisa terjadi pneumonia ya guys ya. Jadi untuk saran saya selama masih mau makan, kasih makanan padat, contoh ya, daging ayam atau udang atau lele ya, daging lele, ikan lele ya, maksudnya dipotong-potong, atau ikan kecil-kecil juga nggak apa-apa. Selama dia masih mau makan padat, biasanya dia berenangnya itu bagus, masih mau nyelam ya. Oke, pertanyaan dari Febri Wardana udah saya jawab, semoga membantu ya. Dari Arif Chandra, baru lihat channel ini, maaf Om, tanya dong kalau di siang hari perlukah lampu UVA on terus untuk baby sulcata size 7 sampai 8 cm. Terima kasih sebelumnya. Oke. Kalau untuk lampu UVA itu lebih baik menyala di sore hari, karena di sore hari kan udaranya itu mulai drop, jadi untuk menjaga kestabilan suhu udara, lampu UVA dinyalakan. Cuman kalau misal siang hari itu hujan atau mungkin tinggalnya di daerah yang dingin, di daerah perbukitan atau gunung yang suhunya itu kurang hangat, itu bisa menggunakan bantuan lampu ya. Jadi pada hakikatnya lampu itu hanya untuk membantu kura-kura itu menghangatkan tubuhnya ya, kalau lampu UVA ya teman-teman ya. Jadi biar dia nggak kedinginan. Kalau dia kedinginan biasanya dia kura-kuranya kurang aktif. Jadi untuk menstabilkan suhu ruangan dibantu dengan menggunakan lampu. Tapi lampu UVB itu wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk lampu UVB itu dinyalain dari pagi sampai sore hari. Untuk malam harinya berubah di switch menggunakan lampu UVA. Oke, semoga membantu ya Arif Chandra ya. Kafit Rizal, misi Om mau nanya, aku punya AST. Oke, udah dijawab tadi. Oke teman-teman, saya rasa pertanyaannya sih ini aja yang udah kita pilih, yang bagus-bagus ya teman-teman. Barangkali teman-teman menonton video ini bisa membantu memelihara pets kalian dengan lebih baik lagi ya. Oke, thank you teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.